Pemirsa, Lunch Talk siang ini berjudul Gadget dan Keselamatan Terbang. Dan sudah bersama kita di studio hadir narasumber Guru Besar Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer dari Universitas Indonesia, Profesor Riri Fitrisari. Ya, namun pemirsa, sebelum membahas topik Lunch Talk kita siang ini, kita saksikan dulu paket berita berikut. Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan merespon peristiwa gadget Samsung Galaxy Note 7 yang meledak pada Selasa lalu di Amerika Serikat. Kemenhub mengedarkan surat keputusan yang ditandatangani Dirjen Perhubungan Udara yang melarang gadget Samsung Galaxy Note 7, powerbank, dan baterai lithium diaktifkan selama berada di dalam pesawat. Tujuannya, pengetatan keamanan untuk meningkatkan kualitas layanan jasa penerbangan di Indonesia. Upaya pengamanan penerbangan sejak di bandara udara memang menjadi hal utama, meski diakui dilakukan secara tidak ketat. Peraturannya cukup lengkap, termasuk melarang tindakan atau percobaan yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara, yakni membawa senjata tajam, peralatan berbahaya atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum secara tidak sah. Apakah surat edaran itu mempresentasikan pengamanan yang diperketat? Bagaimana dengan evaluasi selama ini? Apakah dilakukan secara berkala? Progres seperti apa yang sudah dan akan dituju? Apakah gadget setiap penumpang akan diperiksa tanpa terkecuali? Iya, apakah ada rencana kemarin membeli gadget yang satu itu? Belum ada rencana gadget yang lagi happening ini. Yang sudah meledak di pasaran, benar-benar meledak di pasarannya dengan berita-beritanya. Ya, selamat siang Profesor Riri, terima kasih telah hadir di studio kami. Ini kalau kita melihat memang berangkatnya dari banyak kejadian Samsung Galaxy Note 7 ini kondisinya ada yang terbakar, ada yang meledak seperti itu. Memang belum di Indonesia, belum terjadi, jangan sampai terjadi di Indonesia juga seperti itu ya. Sebenarnya kondisinya apa yang terjadi pada telepon genggam ini sampai bisa berakibat seperti itu? Ya, jadi memang dalam 4 hari terakhir ini ya, sejak rilisnya Samsung Galaxy Note 7 dan ditemukan sekitar 35 kejadian di seluruh dunia yang membahayakan, berita membahayakan tentang produk ini, dan kita lihat bahwa memang telah terjadi beberapa hal yang Samsung juga sudah menyatakan bahwa produk akan ditarik ya. Sementara itu karena masalah baterai litiumnya yang menyebabkan bisa meledak ini, dan sudah banyak beberapa penerbangan ke Australia, ke Amerika sudah melarang untuk membawa Samsung Galaxy Note dan juga men-charge baterainya juga di dalam pesawat. Jadi memang ini kejadian yang extraordinary juga dari produk-produk Samsung yang sebelumnya relatif memenuhi standar yang baik dan mengalahkan yang lainnya, terutama popularitas. Jadi ini artinya ada pada kesalahan produk itu lebih ke jenis baterainya secara ya, teknis ya, baterainya. Jadi perancangan baterai lithium ini yang menjadi berbahaya masalah, begitu. Iya, dan beberapa permasalahan yang terjadi dalam 35 kasus ini kebanyakan memang masalah baterainya. Oke. Tapi yang kita fokuskan di sini saat orang-orang yang berpergian menggunakan pesawat terbang, penumpang pesawat terbang yang membawa gadget atau telepon genggam mereka. Kalau dikaitkan dengan masalah Galaxy Note 7 ini, ternyata saat meledak ada di beberapa negara justru tidak di pesawat seperti itu, ada di ruangan begitu ya. Nah, ini akan berbedakah dampaknya atau pemicunya akan lebih besarkah saat memang handphone dengan kondisi yang seperti Galaxy Note 7 itu dibawa terbang seperti itu, Prof? Kita tahu sendiri memang standar safety di penerbangan ini sangat tinggi. Dimanapun di seluruh dunia semuanya harus clear, malah zero kemungkinan untuk terjadinya fatalities yang ada. Sehingga inilah yang paling tepat, yang paling secure. Jadi memang keputusan utama untuk tidak membolehkan membawa seluruh gadget, bukan hanya yang berbahaya, dan menghidupkannya pada saat naik dan turunnya pesawat, yang pada saat itu kondisi kritis yang dapat mengganggu interferensi pada sinyal yang ada pada navigasi pesawat. Dan landing itu yang paling krusial. Iya, itu yang paling berbahaya, dan sebaiknya memang harusnya tidak boleh menghidupkan gadget atau apapun yang dapat menginterferensi sinyal yang ada di navigasi. Apakah itu berlaku juga buat gadget, Prof, yang tidak mengeluarkan sinyal gitu, yang tidak merusak navigasi? Iya, memang seharusnya semua yang
menggunakan baterai dan lain-lain, laptop, semuanya harus dimatikan pada saat naik dan turun pesawat ini. Jadi bukan hanya Samsung Galaxy Note, tapi semua peralatan gadget yang karena sekarang kita makin luas penggunaannya. Artinya pada landing dan take off, tapi ada masa ketika di ketinggian berapa begitu yang bisa kaki, digunakan di atas 10.000 untuk kaki, telepon genggam? Iya, jadi memang di waktu memang sudah stabil di atas itu relatif aman dan biasanya diumumkan oleh pramugari. Tapi memang pada saat take off dan landing kita harus mengikuti apapun yang sudah dinyatakan oleh dalam keselamatan penerbangan itu bagi untuk kita sendiri sebagai customer, karena untuk keselamatan kita sendiri dan keselamatan orang lain yang bersama-sama kita di pesawat. Ini mungkin pertanyaan awam ya, Prof. Apa sih sebenarnya perbedaan saat kita menghidupkan gadget ataupun telepon genggam kita di ketinggian yang memang sudah diperbolehkan oleh kru pesawat, selain mengganggu sistem navigasi? Apakah ada dampak lain yang mungkin kita tidak ketahui saat ada dampak fatal lain yang mungkin kalau pada saat naik dan turun itu jelas ya, karena komunikasi antara pilot dengan ATC dan perangkat-perangkat lainnya itu sangat intensif. Nah, itu kita harus perhatikan bahwa tidak boleh ada satupun yang mengganggu atau suara-suara yang mengganggu. Tapi di ketinggian yang sudah stabil itu sudah relatif tidak banyak dan itu penumpang dibolehkan untuk menggunakan, itulah kesempatan untuk jika memang betul-betul perlu. Tapi untuk main game atau lain-lainnya. Tapi memang kita memang harus memenuhi semua ajakan-ajakan itu, memang ketentuan yang memang harus diikuti. Standar penerbangan safety zero fatalities itu penting. Tapi artinya lebih baik dengan pilihan tidak menghidupkan sama sekali telepon genggam dan gadget, atau tetap bisa digunakan di ketinggian tertentu? Iya, kalau di ketinggian tertentu pun tidak ada saluran seluler yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi ya, kecuali di beberapa pesawat yang ke luar negeri yang sudah 36.000 kaki ada koneksi internetnya. Ya, betul, ada wifi-nya. Nah, itu mahal juga untuk dapat digunakan, mungkin jarang sekali yang menggunakan. Lebih baik nggak usah saja gitu ya. Lebih baik di-off-kan saja, atau mungkin menggunakan apa yang sudah disediakan oleh penerbangan untuk entertainment. Jadi karena suara-suara lain pun, alat-alat lain pun, mainan anak-anak yang berbunyi, apapun yang dapat mengganggu orang lain di sekitar kita, itu pun juga sebenarnya tidak boleh. Ada hal-hal yang secara internasional itu dilarang untuk dipakai selama penerbangan karena membahayakan dan membuat inconvenient bagi orang lain di sekitar kita. Profesor Riri sendiri melihat ini surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan ditandatangani 13 September kemarin. Apa tanggapan Profesor terkait ini? Nampaknya surat edaran ini cukup cepat juga meskipun belum terjadi di penerbangan kita seperti itu. Saya rasa ini sangat baik sekali ya, pemerintah sangat memberikan informasi surat edaran yang sangat cepat kepada warga negara Indonesia untuk memastikan bahwa berita cepat sampai, dan karena memang sekarang kita sangat cepat untuk membuat keputusan pembelian barang dan lain-lain, pembelian gadget, semua informasi yang sampai kepada pelanggan untuk membuat keputusan itu sangat penting. Dan memang ketentuan-ketentuan keselamatan ini jika diberikan oleh pemerintah, kalau saya rasa mungkin bukan hanya di penerbangan ya, yang lebih kuat lagi mungkin untuk perhubungan itu di jalan raya. Itu yang saya pikir kita semua harus bersama. Jadi tidak juga hanya udara ya, bukan hanya di udara, penggunaan gadget di dalam jalan raya ini juga permasalahan, karena fatalitas justru lebih banyak di jalan raya kalau menurut saya. Jadi mungkin ke depan dengan adanya seperti ini, kita menganggap bahwa memang penting dimanapun kita berada memperhatikan keselamatan kita pada saat menggunakan gadget, dan keselamatan kita dan orang lain di sekitar kita itu sangat penting sekali. Nah, ini seringkali juga penumpang, kita kembali ke keselamatan penerbangan juga, penumpang saat memang ada pemberitahuan dari awak pesawat kalau baru landing sebaiknya benar-benar saat posisi pesawat sudah parkir baru menyalakan gadget Anda atau handphone Anda seperti itu. Tapi kebanyakan penumpang melanggar itu gitu, Prof. Nah, sebenarnya ada dampak tidak sih, Prof, menyalakan saat masih di apron? Ya, sebenarnya ini kebiasaan kita untuk mengikuti semua undang-undang yang berlaku atau apa yang dihimbau kepada kita. Jadi walaupun sudah sangat dekat, mungkin ada yang menganggap itu tapi kalau misalnya nabrak dikit aja ke depan gerbang ratanya kan sudah berbahaya ya, karena ada komunikasi. Jadi mungkin kita usahakan untuk dihindarkan hal-hal yang seperti ini.
Jadi walaupun kalau sudah dikatakan bahwa sudah waktunya untuk digunakan, artinya memang sudah aman dan kondisi sudah stabil dan sudah berhenti. Jadi kebiasaan untuk dapat membuat seluruh warga negara kita mengikuti standar-standar safety yang kita perlukan bersama demi kita sendiri itu. Tapi secara teknisnya itu tetap mengganggu navigasi juga atau ya, tidak? Karena kan sudah landing posisi. seperti itu kok. Iya, tapi masih ada percakapan yang ekstensif ya dengan ATC dan untuk menyelesaikan Jadi yang itu terakhir. memang itu jawabannya yang mungkin tidak diketahui orang awam, karena orang awam berpikir ya ini kan udah sampai di darat gitu, tinggal nyari parkiran aja nih pesawat. Jadi banyak yang bandel Tidak seperti parkir mobil ya. Baik, beda. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Profesor Dewi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lansak akan segera kembali usai jeda.